Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bujang Teliti, dan cerita kita kali ini yang berjudul Ketika Pelaku Pesugihan Menyongsong Ajal. Agar nasi goreng dagangnya laris, pemilik pesugihan aneh ini harus mengentuti semua barang dagangannya sebelum dijual. Menjelang ajal, perut si pelaku pesugihan itu membesar seperti perut wanita hamil. Dan dia terus mengeluarkan kotoran. Anehnya, ajal menjemputnya persis di saat menjelang sahur hari pertama di bulan Ramadan. Kisah ini merupakan sebuah kejadian nyata yang menimpa keluarga pedagang nasi goreng yang terkenal di kotaku. Sudah hampir sebulan, katakanlah namanya Wak Dirman, terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus kering. Kedua kaki dan tangannya tinggal tulang terbungkus kulit. Tapi perutnya membesar seperti wanita hamil 9 bulan. Secara fisik, Wak Dirman seperti korban busung lapar. Tidak seperti lazimnya orang sakit, Wak Dirman tidak dapat berbaring. Dia hanya bisa duduk disandari bantal di belakang punggungnya. Hal ini dikarenakan setiap berbaring, napasnya itu terasa sesak, seolah-olah ada bongkahan batu besar yang menghimpit dadanya. Tuntunan kalimat syahadat dan lapas-lapas Allah yang dibisikkan istrinya, anak maupun kerabatnya sama sekali tidak dihiraukannya. Dari bibirnya hanya terdengar suara rintihan kesakitan. Keluarganya hanya bisa menangis melihat penderitaan orang yang dicintainya yang begitu memilukan. Sedangkan istrinya, sebut saja namanya Wa'ati, hanya bisa terpekur di ujung tempat tidur sambil mengusap lembut kaki Wak Dirman. Upaya pengobatan sudah dilakukan. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Wak Dirman mengalami penyumbat usus. Memang, sudah 10 hari dia tidak bisa buang air besar, bahkan buang angin pun juga tidak bisa. Mungkin karena itulah lama-kelamaan perutnya membesar. Dokter sudah berupaya dengan memberikan resep obat-obatan pencahar perut. Namun sepertinya kotoran di asus Wak Dirman itu mampet dan menumpuk hingga membuat perutnya kian semakin membesar. Tetangga yang menyaksikan penderitaan Wak Dirman hanya bisa mengusap dada dan banyak mengucap istighfar. Di antara mereka bahkan bertanya-tanya dosa apa sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Pak Dirman di masa mudanya, sehingga dia mengalami penyakit itu. Maklum saja, setahu mereka, sosok Wak Dirman adalah seorang pedagang warung nasi goreng yang cukup berhasil. Dan selama ini, Wak Dirman terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dari hasil penjualan warung nasi gorengnya, Wak Dirman memiliki rumah yang megah, sawah yang tersebar di beberapa tempat, serta beberapa mobil angkutan di samping mobil pribadinya. Di masa tuanya, Wak Dirman cukup kaya untuk ukuran orang kampung. Namun, para tetangganya tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Pak Dirman pernah melakukan perjanjian gaib dengan penghuni Goa Keramat di salah satu wilayah di Jawa Timur. Hanya sahabatnya saja yang tahu rahasia ini. Sebut saja namanya Wak Japar. Demikian nama sang sahabat. Dari penuturan Wak Japar, inilah terungkap perjalanan hidup Wak Dirman di masa mudanya. Dirman muda adalah seorang yang taat beribadah dan rajin bekerja. Segala upaya telah dilakukan untuk mengangkat ekonomi keluarga yang sangat miskin. Dirman yang menikahi Atikah terpaksa berganti-ganti pekerjaannya, mulai dari buruh bangunan, buruh bongkar muat di pelabuhan, hingga penarik becak pernah dijalaninya. Tutur sahabatnya Wak Japar dan mulai bercerita. Hingga memiliki 3 orang anak, kehidupan Dirman belum berubah juga. Upah kerjanya habis untuk kebutuhan anak dan istrinya. Tak jarang keluarga kecil itu harus makan nasi dengan lauk ikan asin ataupun kerupuk saja. Kemalangan hidup semakin dirasakan Dirman saat anak ketiganya yang bernama Agus terserang penyakit kanker mata.
Awalnya, Agus yang berumur 4 tahun ini bermain dengan temannya. Tanpa sengaja, mata Agus terkena peluru plastik dari senapan angin temannya. Karena tiada uang, Dirman hanya membelikan Agus obat tetes mata saja. Tapi hal ini berakibat fatal, mata Agus menjadi merah dan bengkak. Sebagai sahabat, Japar menyarankan Dirman membawa anaknya ke dokter mata. "Dirman, ayolah kita bawa Agus ke dokter mata. Kulihat anak itu setiap hari menangis menahankan matanya yang semakin hari semakin membengkak. Aku takut nanti anak itu menjadi buta." Demikian kata Wak Japar kala itu. "Japar, aku sebenarnya kasihan melihat Agus. Tapi kau tahu kan dari mana aku punya uang? Untuk makan saja kami sering utang di warung dan akhir bulan setelah gajian baru kubayar," keluh Dirman. Karena kasihan, Wak Japar dan istrinya membawa Agus ke dokter. Hasil diagnosa dokter menyimpulkan mata Agus harus dioperasi dan retina mata kanannya harus dibuang untuk mencegah sel-sel kanker yang menyebabkan ke organ tubuh lainnya. Keadaan ini tentu saja membuat Dirman dan istrinya shock. Nah, pikiran Dirman yang kala itu membawa berkelana dengan dunia hitam. Lewat temannya sesama buruh, Dirman diberitahu lokasi pesugihan salah satu gunung di Jawa Timur, ungkap Wak Japar. Dirman benar-benar sudah gelap mata. Yang ada dalam pikirannya hanya mendapatkan uang yang banyak untuk berobat anaknya dan merubah kehidupan mereka yang miskin. Saat rencana ini diberitahukan pada sahabatnya, Japar menasihati Dirman, "Ingat Man, bersekutu dengan siluman pada akhirnya akan membawa kesengsaraan. Biarlah aku tetap meneruskan keinginanku apapun itu resikonya, daripada aku terus-terus menderita kemiskinan seperti ini. Hutang untuk berobat Agus juga kian hari kian menumpuk. Kasihan anak dan istriku terus menderita. Kalau aku berhasil, aku akan bisa mengoperasikan mata Agus," kilah Dirman. Setelah menitipkan anak dan istrinya pada Japar, Dirman berangkat ke Jawa Timur. Japar yang hanya mengantar kepergian Dirman di pelabuhan Belawan hanya dapat membekali dengan sedikit uang untuk makan. Sedangkan pada istrinya, Dirman mengatakan dikontrak sebagai buruh bangunan di salah satu perusahaan di Jawa Timur. Setelah 2 minggu kepergiannya, kejadian tragis menimpa keluarga Dirman. Anaknya Agus tiba-tiba saja mengalami panas tinggi hingga kejang-kejang. Japar serta istrinya, juga istri Dirman, segera membawa Agus ke rumah sakit. Namun, nyawa anak ini tidak tertolong lagi. Menurut dokter, mata Agus infeksi. Sel-sel kanker itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Inilah yang menyebabkan kematian Agus. Dalam pandangan masyarakat awam yang didukung oleh analisa medis, kematian Agus memang dikarenakan sakit kanker. Tidak demikian dalam pandangan alam gaib. Kematian Agus adalah keberhasilan Dirman bersekutu dengan penghuni gaib gunung di Jawa Timur. Tanpa setahu siapapun, Agus adalah tumbal Dirman untuk penghuni alam gaib pesugihan yang ia puja. 1 bulan kemudian, Dirman pulang ke kampungnya ketika diberitahu Ati bahwa anaknya sudah meninggal. Dirman pura-pura menangis, padahal di dalam hatinya dia tersenyum puas untuk hasil kerja pesugihannya. Malamnya usai makan, Dirman menyerahkan sekepong uang pada istrinya. "Bu, ini aku ada sedikit uang dari hasil kerja di Jawa sana. Aku mau kita berubah dan mulai usaha baru. Aku sudah capek jadi buruh bongkar muat ini," kata Dirman berbohong. Dan cerita ini berlanjut di part 2 guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.